gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin bakal ngelanjutin spoil film Aquaman 2. Sebelum nonton videonya, Mimin saranin buat nonton review Aquaman 1 dulu ya, agar arek-arek paham sama alur film yang mau kita bahas kali ini. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Melanjutkan kisah dari Arthur Curry. Setelah mengalahkan sang adik, kini ia sudah menikah dengan Mera dan memiliki seorang anak bernama Arthur Junior. Dirinya juga menjabat sebagai Raja Atlantis. Pria karir banget Mas Arthur kira. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, dikarenakan musuh bebuyutan dari Arthur, yaitu Black Manta dengan nama asli David Kane. Dirinya memiliki rencana menghabisi semua keluarga Arthur, serta berniat membangkitkan Raja Iblis Lautan Cortex. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film menunjukkan Arthur bermain bersama anaknya dengan memperagakan aksi yang biasa ia lakukan ketika menghadapi perompak di lautan. Ya, ini anaknya, Arthur Junior. Setiap malam setelah bertugas menjadi raja di Atlantis, dirinya menghabiskan semua waktu untuk sang anak, mulai dari bermain hingga mengganti popok. Diketahui di sini Arthur Junior juga mewarisi kekuatan dari sang ayah. Masih kecil sudah bisa bahasa ikan. Keren sih. Mimin sendiri sampai gede aja ya gak pernah paham bahasanya. Setelah menghentikan kepemimpinan adiknya yang otoriter, Arthur kini menjabat sebagai Raja Atlantis. Namun hal itu seringkali membuat dirinya bosan. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat semua perintah Arthur dapat disetujui. Karena masih ada Dewan Kerajaan yang bertugas meninjau semua keputusan Arthur. Ya, semacam ketua partai gitu, rek. Diam! Memperlihatkan David yang masih hidup. Di film pertama, kita tahu setelah melawan Arthur, dirinya jatuh ke dalam lautan. Ternyata David diselamatkan oleh Dr. Sin yang saat itu sedang melakukan penelitian di laut, serta membawanya ke Atlantis Research Institute. Dr. Stefan Sin adalah seseorang ilmuwan kelautan dan ahli biologi laut yang bekerja di ARI. Dirinya memimpin penelitian yang bertujuan untuk mencari keberadaan Atlantis. Saat melakukan penelitian, Dr. Sin beserta rekannya tiba-tiba mendapat sinyal aneh. Ketika sedang mengeceknya, terjadi retakan tanah, membuat mereka berdua terperosok ke dalam retakan tersebut. Sebuah tentakel raksasa muncul dari balik dinding es. Dr. Sin segera mengirim koordinat agar dikirim bantuan. Teman dari Dr. Sin menjadi korban monster misterius. Setibanya David bersama semua pasukan menanyakan apa yang sudah terjadi. Dirinya beserta semua orang masuk ke dalam sebuah gua. David memaksa semua orang segera terjun ke dalam laut. Mereka melihat bekas reruntuhan sebuah kerajaan misterius. Tiba-tiba tentakel raksasa kembali muncul dan menyerang tim ekspedisi, membuat David terpental hingga ke dasar laut. Di bawah laut, David melihat sebuah reruntuhan mesin kuno dan trisula hitam yang patah. Setelah menyatukan trisula itu, dirinya melihat gambaran seorang raja yang berusaha mempengaruhi pikiran David untuk balas dendam kepada Arthur dengan bantuan kekuatan raja tersebut. Raja tersebut bernama Cortex. 5 bulan setelah kejadian, di darat banyak berita mengabarkan telah terjadi pemanasan global yang sangat parah. Di sebuah rapat membahas tentang pencemaran laut dari bangsa darat mengakibatkan banyak kerusakan. Dewan Kerajaan berniat menyerang daratan atas dampak tersebut, berbanding terbalik dengan Arthur yang ingin menyatukan alam laut dan daratan. Dewan Kerajaan menentang hal itu karena pencemaran laut juga telah menyebabkan Vulko tewas. Kalau kalian ingat, Vulko adalah guru Arthur di Aquaman 1. Oh ya, Mimin ingetin kalian lagi, supaya nggak bingung sama alurnya. Kalian nonton review yang pertama. Link Mimin taruh di deskripsi ya. Di rumah Arthur bercerita dengan sang ayah tentang kerinduannya terhadap Vulko. Memperlihatkan tim ekspedisi Dr. Sin menuju Samudra Atlantik.
David bersama timnya memulai ekspedisi untuk mengambil sebuah bahan bakar Oracle yang dimana hanya bahan bakar tersebutlah penggerak alami dari semua alat-alat kuno yang mereka temukan sesudah bertarung melawan monster tentakel sebelumnya, termasuk kapal yang sekarang mereka gunakan. Dengan robot gurita yang mereka temukan, semua tim menyusup ke dalam gudang penyimpanan Oracle berniat mengambil semua bahan bakar tersebut. Aksi mereka terdeteksi sistem keamanan di gudang penyimpanan tersebut. David segera memerintahkan Stingray untuk mengirim semua pasukan bantuan. Dr. Sin sangat takjub dengan keindahan Atlantis. Pihak Atlantis menyadari ada kehadiran penyusup, segera menyerang kapal tersebut. Bahkan teknologi dari kapal kuno yang mereka temukan dapat memblokade serangan senjata Atlantis. Kapal tersebut juga mampu menembakkan ultrasonik yang dapat mengganggu indera pendengaran pasukan laut. Semua pasukan dikerahkan untuk menghentikan David. Dr. Sin menembakkan gelombang ultrasonik membuat Atlana tumbang. Melihat hal tersebut, Mera menghentikan aksi David dengan menggunakan kekuatannya. David menembakkan sinar plasma menyebabkan Mera tak berdaya. David melihat kesempatan itu segera ingin menghabisi Mera. Arthur datang dan menghentikan aksi David. Mereka berdua pun adu kekuatan. Dr. Sin memberi peringatan David agar segera pergi, karena semua pasukan siap menggempur mereka. David pun menghancurkan jalur kereta, membuat kereta keluar dari jalur perlintasan, agar Arthur fokus menyelamatkan warga sipil. Dan gelombang ultrasonik diaktifkan, menyebabkan semua pasukan serta Arthur pun gagal untuk menangkap David. Mera mendapatkan perawatan karena akibat dari serangan tersebut. Arthur merasakan bahwa David sudah semakin kuat. Atlana mengatakan Oracle sangat berdampak terhadap pemanasan bumi. Raja Nereus juga mengatakan jika David tidak dihentikan akan membuat kekacauan di bumi akibat dari pembakaran Oracle. Arthur mengatakan hanya adiknya yang mampu membantu menemukan David. Karena di film pertama, Om pernah menjalin kerjasama dengan David. Raja Nereus dan Atlana menentang hal tersebut mengingat kejahatan Om di masa lalu. Nereus juga khawatir jika Arthur tertangkap saat mengeluarkan adiknya dari penjara kerajaan Deserter. Arthur meminta bantuan Nereus agar dirinya tidak sampai tertangkap. Nereus memberi sebuah baju tembus pandang, serta dibantu oleh gurita untuk bisa menyusup ke dalam kerajaan dengan aman. Sebelum berangkat, Atlana memberi amanah agar Arthur menyampaikan pesan bahwa Atlana sangat sayang terhadap Om. Memperlihatkan Om yang sangat tersiksa, karena setiap harinya dirinya hanya diberi sedikit air. Mengingat Om berasal dari bangsa laut, membuat ia menjadi lemah jika tanpa air yang cukup. Misi dimulai dengan Topo yang berhasil menyusup serta memberi akses untuk Arthur bisa masuk dan menyelamatkan adiknya. Arthur segera membawa adiknya pergi dari sana dengan menggunakan monster mirip para penjaga. Semua penjaga yang melihat hal tersebut segera mengejar mereka. Saat Om berhasil mendapatkan air yang cukup, disinilah kita melihat kekuatan Om yang sesungguhnya. Dengan mudahnya semua penjaga ditumbangkan. Mereka berhasil kabur menuju laut. Setelah itu mereka menuju ke sebuah tempat surganya para penjahat untuk mendapatkan informasi tentang David. Mereka bertemu dengan pemimpin tempat itu, menanyakan tentang David. Karena Raja Perompak itu tidak kooperatif, membuat Arthur sedikit memberi peringatan. Setelah itu dia memberitahukan kalau David berada di sebuah tempat bernama Devil Deep. Mereka yang mendengar informasi tersebut segera pergi menuju tempat tersebut. Di Devil Deep memperlihatkan semua tim David sedang membakar Oracle. Dr. Sin berniat memberi informasi tentang progres Oracle. David merasa terganggu dengan kedatangan Dr. Sin. Mereka berhasil sampai di Devil Deep. Arthur memerintahkan Topo memberi informasi terhadap pihak Atlantis agar segera mengirim pasukan untuk membantu mereka. Saat di hutan belantara, mereka melihat banyak tumbuhan serta hewan bermutasi menjadi monster akibat dari pembakaran Oracle. Mereka berusaha kabur dari kejaran belalang raksasa.
menjatuhkan patung untuk membuat jembatan. Arthur mengatakan amanah dari Atlanta kepada Om di saat genting, membuat mereka kembali kompak. Dr. Sin tanpa sengaja masuk ke ruangan David dan memegang trisula hitam miliknya, membuat Dr. Sin mendapat penglihatan tentang kehancuran dunia jika Raja Cortex bangkit. David yang mengetahui hal tersebut sangat marah terhadap Dr. Sin. Lalu David mengatakan alasan bersekutu dengan Cortex agar mendapat kekuatan untuk membunuh semua keluarga Arthur, memperlihatkan Arthur dan adiknya berhasil menyusup ke dalam pabrik, menghajar penjaga satu persatu, sampai berhasil menuju titik kendali pabrik. Berhenti! Saya mau main juga! Tiba-tiba dari belakang muncul Dr. Sin yang akan menembak mereka. Namun hal tersebut hanya gertakan sang dokter. Dirinya berusaha meyakinkan mereka agar membawa Dr. Sin ikut bersama mereka. Arthur yang tidak percaya ingin membuat Dr. Sin pingsan. Akan tetapi Om pun melarang hal tersebut. Dr. Sin segera mengatakan rencana jahat David. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan membuat mereka semua terjatuh dari atas ruangan. Stingray dan semua pasukan berusaha menangkap mereka berdua. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Stingray menggunakan robot kuno untuk dapat melawan mereka. Dengan kerjasama yang epik, mereka berdua berhasil menumbangkan robot tersebut. David datang di tengah pertempuran tersebut. Arthur memperingatkan Om bahwa David jauh lebih kuat. Om yang meremehkan David berakhir jatuh dengan satu pukulan. Melihat kakaknya bertarung sendiri, Om segera bangkit dan menyerang bersama-sama. Om berhasil menghindari lemparan trisula David. Saat dirinya memegang trisula hitam, ia melihat semua cerita yang ada pada trisula itu. David menembakkan sinar plasma membuat Om terkapar. Segera David ingin menghabisinya. Tiba-tiba di luar pulau semua pasukan Atlantis telah membombardir tempat tersebut, membuat David mengurungkan niatnya. Dari arah lain, Arthur menyerang David hingga masuk ke dalam air. Semua pasukan berusaha pergi dari tempat itu. Arthur berusaha mengejar David yang ingin kabur. Kapal kembali menembakkan ultrasonik, menyebabkan Arthur gagal fokus dan tertimpa reruntuhan. Beruntungnya Mera menyelamatkan Arthur. Mereka berdua berhasil diselamatkan oleh pasukan Atlantis dari reruntuhan bangunan. Di permukaan mereka berdebat tentang adanya Om di sana. Raja Pren dan Nereus ingin Om segera dipenjarakan kembali. Om mengatakan bahwa dirinya melihat kerajaan yang hilang. Nereus berdalih bahwa kerajaan tersebut sudah benar-benar seperti mitos. Om mengatakan dirinya tahu semua tentang kerajaan yang bernama Necrus tersebut. Dirinya menceritakan apa yang ia lihat saat memegang trisula hitam. Alkisah, ada raja yang berkuasa yang bernama Cortex. Cortex berhasil menciptakan sebuah bahan bakar oracle. Bahan bakar tersebut dapat memberi kekuatan kerajaannya. Namun konsekuensi dari hal tersebut adalah kehancuran bagi lautan. Ternyata Raja Cortex adalah adik dari Raja Atlan. Raja Atlan melihat akibat dari pembakaran oracle menegur adiknya. Cortex salah paham akan hal tersebut, menganggap kakaknya ingin mengambil sumber kekuatan dari kerajaannya. Dia membuat trisula hitam untuk melawan kakaknya, serta merubah semua rakyatnya menjadi monster untuk melawan Atlantis. Di peperangan itu, Raja Atlan berhasil mengalahkan Cortex dan memenjarakan dirinya serta semua rakyat Necrus dengan perjanjian darah dari Raja Atlan. Dengan alasan kejahatan itulah kerajaan Necrus hilang dari sejarah 7 kerajaan Atlantis. Dan sekarang David berusaha membangkitkan kekuatan jahat itu kembali. Atlanta sadar mantra yang dapat membangkitkan Cortex bukan hanya dari darah Raja Atlan saja, namun darah semua keturunannya termasuk anak dari Arthur yaitu Arthur Junior. Memperlihatkan Tom dan Junior dikejutkan dengan kedatangan David yang ingin menculik Arthur Jr. Memporak-porandakan kediamannya. Mengetahui Junior telah diculik, membuat semua keluarganya sangat marah.
Di tempat David, Dr. Sin yang sudah tidak nyaman dengan semua rencana jahat David segera mengirim sebuah sinyal koordinat kapal agar tahu kapal akan menuju kemana. Pihak Atlantis mengetahui hal tersebut, segera bersiap menyelamatkan Junior. Nereus yang masih ragu dengan Om hanya memberi senjata sebuah kapak. Arthur berencana melawan senjata ultrasonik mereka dengan ultrasonik alami. Arthur memanggil semua mamalia laut berkumpul untuk menciptakan gelombang ultrasonik alami. Rencana itu pun berhasil merusak inti dari kekuatan kapal, membuat ledakan yang mengakibatkan kapal menjadi tidak berfungsi. Semua pasukan juga berhasil sampai ke tempat itu. Mereka bertarung dengan semua pasukan Kordex. Om menyelamatkan Raja Nereus, membuat dirinya kembali respek terhadap Om. David membawa Junior beserta Dr. Sin menuju kerajaan Necrus yang hilang. David meminta Dr. Sin agar menyerahkan Junior. Dr. Sin malah memberi sebuah bom hingga terjadi ledakan di tempat itu. Dr. Sin menyimpan Junior di tempat lain, segera membawanya pergi. David yang sudah bangkit segera menghentikan Dr. Sin. Bang, udahlah bang. Mendengar tangisan Junior, Arthur bergegas menghentikan aksi David yang akan membunuh Arthur Junior. Perang sengit terjadi antara mereka berdua. Saat David akan membunuh Arthur, Mera dengan kekuatannya menyelamatkan sang suami. Mera segera pergi membawa sang anak. David melihat hal itu melemparkan trisula hitam ke arah Mera. Beruntungnya berhasil dihentikan oleh Om. Karena hal itu, Kordex berhasil merasuki tubuh Om. Sekarang David juga sudah tidak dirasuki Kordex, membuat dirinya KO dengan mudah oleh Arthur. Tinjuku tidak mungkin meleset. Kordex membuat Arthur tak berdaya. Dengan darah Arthur, Kordex segera bangkit. Arthur kembali berusaha menyelamatkan adiknya dari hasutan sang iblis Kordex. Sampai saat Arthur berhasil mengambil trisula hitam. Dirinya melemparkan trisula tersebut ke arah Kordex yang akan bangkit. Namun sayang Arthur terlambat karena Kordex sudah hampir mencapai fase kebangkitannya. Arthur kembali melempar Trident of Atlan miliknya, membuat Raja Kordex hancur beserta semua pasukannya. Arthur yang melihat David akan terjatuh, memberikan pertolongan. Namun David memilih untuk mati. Mereka semua berusaha keluar dari reruntuhan kerajaan. Semua orang selamat. Mera mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sin karena sudah menyelamatkan anaknya. Setelah kejadian tersebut, pihak Atlantis mengabarkan pada dunia tentang keberadaannya. Mereka juga akan bekerja sama serta bertukar teknologi dan budaya. Arthur berhasil menyatukan dua alam tersebut, dan di akhir film menunjukkan keluarga bahagia Arthur. Film pun tamat. Dari efek visual, aksi, serta humor yang disajikan membuat Nining cukup suka. Tapi untuk pengembangan karakter kurang dieksplorasi dan dikembangkan secara mendalam. Tapi tetap rekomendasi banget buat ditonton. Mimin kasih nilai 8/10 lah ya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.